Nah, apakah saudara kita di Tolikara wajib hijrah? Sementara sekarang muslim yang satu tidak peduli dengan saudara muslim lain. Insya Allah kita lihat yang terjadi di Tolikara. Apa yang terjadi menimpa saudara kita. Itu pelajaran buat kita. Bahwasanya kita itu harus belajar agama kita. Banyak tempat-tempat. Antum tahu ketika Serbia menyerang Bosnia. Saya punya teman-teman sekelas. Sampai lulus dia, Masya Allah. Tetap kalau datang menjumpai saya, dia cerita sama saya, Syafiq, itu tahu. Orang Islam di Bosnia itu nggak tahu sama Islam. Sudah jauh dari Islam. Cuma namanya aja Islam. Nggak ada sholat, nggak ada apa. Na'udzubillah. Ketika diserang oleh Serbia, subhanallah. Allah ingin. Ya, ketika Allah memberikan azab kepada satu kaum. Apa kata Allah? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah kalau kejadian di Tolikara, kita memiliki pemerintah. Maka antum jangan pelit-pelit untuk mendoakan pemerintah kita. Doakan Bapak Presiden kita Jokowi. Doakan wakilnya. Dan doakan menteri-menterinya. Semoga Allah SWT menjaga mereka dari godaan syaitan. Dan memberikan petunjuk kepada mereka. Tapi kita nggak pernah. Kita bahkan lebih suka menghujat, mengecam. Tanpa pernah mendoakan mereka. Doa itu senjata seorang mukmin. Doa itu yang akan membuka segalanya. Tidak akan terjadi apapun kecuali Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah katakan kun, jadi. Minta sama Allah SWT. Doakan saudara kita. Dan alhamdulillah insyaallah kondisi di Tolikara kadang-kala memang itu ada tangan-tangan asing yang ingin berusaha merusak negeri kita. Dari dulu penjajah itu ingin memisahkan Papua dari Indonesia dari dulu. Dan sudah terjadi dengan Timur. Kita bagaimana mereka bisa berpisah dari Indonesia? Dari dulu ada tangan-tangan asing yang berusaha. Maka kita ini dalam kondisi seperti ini, jangan terpancing, jangan mudah terbakar seperti itu. Doakan. Karena kadang-kala kita hanya melihat bagian luarnya aja. Ketika di sana ribut, orang Islam pada ke Tolikara, perang. Umpamanya di sana akhirnya umat Kristen umpamanya yang di sana itu minta bantuan kepada luar, negeri kita tidak bisa membantu. Ya, referendum. Bagaimana mereka bisa berpisah dari Indonesia? Enggak ya. Kita doakan di sana. Karena memang umat Islam ini kalau kita lihat dakwahnya itu lambat sekali. Lebih banyak orang Islam yang sibuk dengan dunia. Umpamanya kita lihat di Papua sana, ada yang pernah kirim dana ke sana, jemaah. Ada seorang ustadz di sana ngomong, Ustadz, ana cuma digaji sebulan 250.000 Ustadz. Di Papua sana, cukup buat apa, jemaah? Dia ingin berdakwah. Sedangkan orang-orang non-muslim sudah dari dulu tuh, dari mulai zaman penjajahan mereka datang dengan pesawatnya, Ustadz. Kita di sana berdakwah sulit ya. Maka yang harus kita lakukan adalah belajar agama kita. Kita berdoa kepada Allah. Kita sebarkan agama Allah SWT. Agama Islam adalah agama yang cinta damai. Tunjukkan kepada mereka bagaimana Islam itu menyebarkan kedamaian. Dan beda dengan penjajah. Kadangkala umat Islam diajarin toleransi katanya. Memalukan ketika umat Islam diajarin toleransi. Islam adalah agama yang paling toleransi. Mungkin ada oknum-oknum yang tidak toleransi. Itu yang harus kasih tahu tentang Islam. Kita lihat bagaimana orang-orang Nasor, orang-orang Kristen di Palestina. Subhanallah, sejak zamannya Umar bin Khattab masuk Palestina, saya melihat di sana ada gereja-gereja yang sebelum zamannya Umar bin Khattab masih ada sampai hari ini. Ketika Islam berkuasa nggak dihancurin tuh, dijaga, dihormati. Ketika perang pun nggak boleh dihancurin. Pendeta nggak boleh dibunuh sama Rasulullah SAW. Itu bagaimana Islam begitu toleransi sampai hari ini. Di Mesir, Kristen sudah ada sebelum Islam masuk sudah ada, dan sampai hari ini masih ada orang-orang Kristen di Mesir. Itu toleransi Islam. Tapi kita lihat bagaimana Spanyol, Islam 800 tahun di sana, 800 tahun di sana Islam. Hari ini tidak tersisa satupun masjid umat Islam di sana. Habis. Ketika orang-orang Barat, orang-orang Spanyol yang mereka menyerang negeri Islam, mereka itu menghabiskan etnis sebenarnya. Dihabisin, dipaksa. Kau mau Islam, kalau enggak dibantai mereka. Sehingga habis umat Islam di sana. 800 tahun Islam di sana. Dan kalau kita lihat di Amerika sendiri, kalau bicara Amerika subhanallah, coba tanyakan di mana Indian merah. Kemana mereka?
Aborigin yang di Australia juga dihabisin ya. Kita sebagai seorang muslim harus menjadi muslim yang benar. Kita belajar Islam kita tunjukkan kepada dunia bahwasanya Islam itu indah. Islam itu cinta damai. Kita berdakwah, kita punya tetangga non muslim, bagaimana tetangga Yahudi? Kalau kita punya makanan, kita berbagi dengan mereka. Kita di sini punya tetangga yang non muslim, kita punya sesuatu, kita berbagi dengan mereka. Tunjukkan kepada mereka keindahan Islam. Semoga Allah membuka pintu hidayah bagi mereka. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sekali lagi kita banyak-banyak berdoa, doakan pemerintahan kita, khususnya tadi Bapak Presiden, wakilnya, kementeriannya. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka, menjaga negeri ini dari tangan-tangan asing, dari konspirasi asing, sehingga negeri kita menjadi negeri yang makmur ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan atau kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.